Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang wanita tua bernama Busari. Ia adalah seorang ibu yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi anak semata wayangnya, Raka. Suaminya telah lama tiada, dan ia membesarkan Raka seorang diri dengan penuh kasih sayang. Meski hidup dalam keterbatasan, Busari tak pernah mengeluh. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya, bahkan jika itu berarti ia harus bekerja siang dan malam. Kini, Raka telah tumbuh menjadi pria dewasa yang sukses. Ia memiliki pekerjaan yang mapan dan tinggal di kota besar. Namun, sejak meraih kesuksesan, Raka jarang pulang. Telepon dari ibunya sering tak ia jawab, dan jikapun menjawab, ia selalu sibuk. Namun, Busari tetap bangga. Ia sering bercerita kepada tetangganya, Raka itu anak baik, dia hanya sibuk bekerja. Aku yakin dia masih sayang padaku. Hingga suatu hari, Raka datang ke desa dan mengajak ibunya pergi ke kota untuk berbelanja. Pagi itu, Busari begitu bahagia. Ia mengenakan kebaya kesayangannya. Meski sudah agak lusuh, ia tersenyum sepanjang perjalanan. Sesekali memandangi wajah anaknya yang sudah lama tak ia lihat dari dekat. Raka, ibu bahagia sekali hari ini. Sudah lama kita tidak pergi bersama seperti ini. Raka hanya tersenyum kecil sambil tetap fokus menyetir. Di dalam hatinya, ada niat yang tak ingin ia ucapkan. Mereka tiba di sebuah pusat perbelanjaan besar di kota. Busari begitu kagum melihat banyaknya orang dan toko-toko yang penuh dengan barang-barang mewah. Bu, ambil saja barang yang ibu mau, kata Raka dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Mata Busari berbinar. Benarkah? Nak, ibu tak ingin banyak. Mungkin hanya sepasang sandal dan selendang kecil untuk menutupi kepala ibu. Raka mengangguk, berpura-pura ramah. Ia bahkan membelikan ibunya makanan favoritnya. Setelah puas berbelanja, Raka mengantar ibunya ke sebuah kursi panjang di depan toko. Bu, tunggu di sini sebentar ya. Aku mau cuci mobil sebentar. Busari mengangguk dengan polos. Iya, nak, hati-hati ya. Ia duduk dengan tenang, memeluk tas belanjanya dengan senyum. Dalam hatinya, ia merasa seperti kembali ke masa lalu, ketika Raka masih kecil dan selalu menggandeng tangannya kemanapun pergi. Namun, menit demi menit berlalu, jam demi jam terlewati, matahari mulai tenggelam, Raka tak pernah kembali. Busari mulai gelisah. Ia mencoba bertanya kepada beberapa orang di sekitar. Nak, apakah ada tempat pencucian mobil di dekat sini? Orang-orang hanya menggeleng atau berlalu tanpa peduli. Perlahan, Busari mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan. Anaknya tak akan kembali. Air matanya mulai menetes. Ia menggenggam erat selendang yang baru saja dibelikan oleh anaknya. Seakan itu adalah satu-satunya kehangatan yang tersisa. Ia tak tahu harus kemana. Uangnya hanya cukup untuk naik angkot. Tetapi ia bahkan tak tahu arah pulang. Malam semakin larut. Beberapa orang mulai menatapnya dengan curiga. Mengira ia seorang gelandangan. Busari berjalan tanpa arah. Di bawah lampu jalan yang temaram, ia duduk di depan sebuah toko yang sudah tutup. Hawa dingin menusuk tubuhnya yang renta. Dalam hatinya, ia masih berharap Raka akan kembali. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu, anaknya sudah membuangnya. Teringatlah ia akan masa lalu. Saat Raka kecil sakit, ia rela tidak tidur semalaman untuk merawatnya. Saat Raka ingin sekolah, ia bekerja lebih keras demi membayar uang sekolahnya. Dan kini, setelah ia tua dan tak berguna lagi, Raka justru membuangnya seperti barang rongsokan. Nak, apa ibu sudah terlalu tua untuk kau sayangi? Gumamnya pelan, air matanya tak lagi bisa dibendung. Ia menangis dalam diam, di tengah malam yang sunyi. Saat hampir tengah malam, seorang pria parubaya yang bekerja sebagai tukang sapu melihatnya. Namanya Pak Darman. Ibu, kenapa masih di sini? Sudah malam. Ini berbahaya. Busari hanya menggeleng. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan. Pak Darman merasa iba. Ia menawarkan tempat untuk Busari beristirahat di rumahnya yang sederhana. Dengan hati yang hancur, Busari menerima bantuan itu. Di rumah kecil Pak Darman, Busari akhirnya bisa tidur, meski hatinya masih dipenuhi kesedihan. Sementara itu, Raka hidup dengan tenang, mengira bahwa ibunya sudah tak ada dalam hidupnya lagi. Namun, hidup tak semudah itu. Beberapa bulan setelah membuang ibunya, bisnisnya mengalami kebangkrutan besar. Ia kehilangan pekerjaannya, rumahnya disita, dan teman-temannya menjauh. Tak ada lagi yang peduli padanya. Ia kini merasakan bagaimana rasanya dibuang dan dilupakan.
Saat ia akhirnya sadar dan ingin mencari ibunya, ia tak tahu harus kemana. 1 tahun berlalu, di sebuah pemakaman sederhana, seorang wanita tua dimakamkan. Ia meninggal dalam ketenangan di rumah Pak Darman, pria yang telah merawatnya seperti ibunya sendiri. Di nisan sederhana itu tertulis, Bu Sari, seorang ibu yang tak pernah berhenti menunggu. Raka datang terlambat, dengan mata basah dan hati penuh penyesalan. Ia berlutut di depan makam ibunya. Ibu, maafkan aku. Namun, sesedih apapun tangisnya, ia tahu, penyesalan selalu datang terlambat. Dan ibu yang telah ia buang, tak akan pernah kembali lagi. Tamat.